Saya Franciscus Trisugi Eli Lahagu, guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 1 Kaibar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya, akan menampilkan video ukir saya dengan materi zat adiktif menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik? Ada yang bilang baik, ada yang bilang luar biasa. Tapi semua sehat-sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Oke, baik. Kalau begitu, Pak Guru cek kehadiran dulu. Ketua kelas, bagaimana kehadiran teman-temanmu hari ini? Semua hadir? Semua hadir ya? Oke, baik. Jadi karena semua hadir, Pak Guru harapkan kehadiran tetap kamu utamakan ya. Pak Guru harap ke sekolah itu tidak boleh malas-malas, harus rajin rajin sekolah supaya apa yang kamu cita-citakan dapat terwujud lewat sekolah. Oke. Nah, sebelum kita memulai, ya, Pak Guru sudah tampilkan di atas. Ayo kita sama-sama baca. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Pak Guru minta satu orang untuk datang di depan kelas memimpin kita dalam doa. Siapa? Saya Pak Guru. Oke, silakan maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum kami belajar, kami bersatu dalam doa. Dua dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar, bukalah pikiran kami. Dan bukalah pikiran kami, agar kami pelajaran dengan baik. Kami berdoa lagi pada Bapa dan Ibu guru kami yang selalu mengajar kami. Kasihlah kesehatan, kekuatan bagi mereka, agar mereka mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa anakmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, Pak Guru ajak semua untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, jadi untuk menyanyikannya, silakan berdiri semua, kita nyanyi sama-sama ya. Silakan duduk kembali. Ya, kita lanjutkan ya, bisa? Bisa. Nah, di atas sini sebelum kita mulai, kerjakan soal berikut ini. Ya. Jadi silakan kamu kerjakan. Nanti linknya Pak Guru bagikan di grup WA kelas. Ya. Linknya Pak Guru sudah
sudah bagi di grup kelas, silakan kamu lihat. Atau kamu bisa buka juga, lihat linknya di atas ini. Jadi kita kuis dulu sebelum memulai pelajaran. Bisa ya? Bisa. Silakan kasih keluar HP. Baik, nanti tampilannya seperti ini. Sudah buka semua? Sudah ya? Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Sudah isi ya? Nah, ini karena jaringan jaringan kita di sini kurang bagus, makanya Pak Guru pakai letter yang satu, tapi kita tidak bisa tampilkan di atas. Kira-kira ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar apa? Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Oke, jadi temanmu sudah menyebutkan zat aditif. Zat yang biasa ditambahkan di makanan atau minuman. Ya, itu dari temanmu. Baik, Pak Guru tanyakan satu orang lagi. Siapa yang kira-kira bisa memberitahukan kepada kita materi sebelumnya? Oke, Pak Riel silakan berdiri. Tujuan adalah untuk memperbaiki penampilan, cita, rasa, persiapan, aroma, dan untuk memperlancar daya simpan dan daya dapat meningkatkan nutrisi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Zat aditif ada yang alami dan ada yang buatan. Oke, tepuk tangan dulu. Hari ini kita belajar lanjutan dari pertemuan kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang zat aditif, hari ini kita belajar tentang zat adiktif. Nah, silakan perhatikan gambar. Nah, ini pertanyaannya. Pernahkah Anda melihat di sekitar kita anak-anak yang menghirup lemu alkohol? Pernah? Pernah ya? Nah, kalau kita ke kota itu malah yang lebih banyak anak-anak hirup, ya toh? Nah, jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Zat adiktif yang terkandung pada lem air. Ada beberapa yang menjadi tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa bantu menyebutkan tujuan pembelajaran yang Pak Guru tampilkan di atas? Oke. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan yang dipandui KPD peserta didik mampu menjelaskan zat adiktif yang terdapat pada lem aibong dengan benar. 2. Peserta didik dapat menganalisiskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan melalui eksperimen pada lem aibong dengan benar. 3. Melalui kegiatan eksperimen yang pandui KPD, peserta didik mampu menganalisis kandungan bahan-bahan berbahaya pada lem aibong dengan benar. 4. Melalui eksperimen yang pandui KPD, peserta didik diharapkan mampu membuat poster dengan menyampaikan gagasan tentang bahaya lem aibong bagi kesehatan. 5. Melalui kegiatan eksperimen yang dipandui oleh KPD, peserta didik mampu menunjukkan sikap jujur dan menggunakan
dan tanggung jawab tanggung jawab. dalam pencatatan hasil penilaian. Oke, tepuk tangan. Adapun penilaian yang akan Pak Guru ambil, yang pertama apa? Sikap. Yang kedua? Pengetahuan. Dan yang ketiga? Oke, keterampilan. Nah, yang pertama ini sikap. Ini Pak Guru ambil bagaimana tanggung jawab kamu dalam pengambilan data. Jadi Pak Guru harapkan pada saat percobaan nanti kamu jujur dalam melakukan pengamatan. Bisa? Bisa. Yang kedua, pengetahuan. Nanti di akhir pelajaran kita akan melakukan evaluasi. Pak Guru akan berikan soal, kamu akan kerjakan. Dan yang ketiga, keterampilan. Ini kan habis kamu lakukan percobaan, kamu akan membuat desain poster. Bagaimana keterampilan kamu dalam proses pembuatan desain poster dan pada saat kamu presentasi di depan kelas. Jadi Pak Guru akan nilai itu. Oke, Pak Guru minta supaya kamu amati video berikut ini. Kelihatan? Mendebaran. Itu dari itu. Re, sini. Apa itu? Hai, dari. Wah, ini enak sekali teman-teman. Enak sekali. Besok lagi. Bisa gabung kah? Ya, ini kita komen. Oi, bikin apa lu? Terada apa? Bikin apa sini? Ada nonton duduk saja. Oh. Iya sudah. Selamat siang. Siang. Apa dong aparat ya? Iya. Iya. Bagaimana ada bisa dibantu? Kebetulan saya bapak tadi Pak lewat dari situ tadi saya lihat ada anak-anak kecil, tidak tahu mungkin dong lagi isap ibon kah sebelah situ. Mari Bapak, kita orang pergi lihat anak-anak itu. Kamu ada bikin apa? Ini apa ini? Jadi kamu sudah lihat tadi videonya. Dari video itu Pak Guru aja siapa yang bisa memberikan sebuah pertanyaan. Oke, satu. Siapa lagi yang kira-kira bisa? Dua. Ya, ada 3 orang. Oke, silakan. Apa yang kira-kira menjadi pertanyaan? Zat apa yang berbahaya pada lingkungan? Zat apa yang ada pada lem ibon? Oke, tepuk tangan dulu. Baik, siapa lagi yang bisa memberikan pertanyaan? Oke, silakan berdiri. Apa dampaknya kesehatan jika kita hidup lem ibon? Apa dampak bagi kesehatan kita jika hirup lem ibon? Oke, tepuk tangan. Siapa lagi yang muncul ide membuat pertanyaan dari video barusan? Baik, silakan berdiri. Apa yang efek samping jika kita hirup lem? Oke, tepuk tangan. Baik. Jadi, apa dampak kesehatan jika kita hirup lem ibon? Pasti ada dampak bagi kita, toh? Iya. Makanya tadi di gambar di bawah ini atau di video, aparat atau kepolisian tangkap anak-anak yang hirup lem ibon. Yang kedua, zat apa yang terkandung yang ada pada lem ibon? Nah, ini yang akan kita pelajari. Zat yang terkandung kira-kira efek bagi kesehatan kita akibat kita hirup lem itu seperti apa? Nanti kita akan melakukan percobaan. Ini
Pak Guru akan bagikan kamu LKPD. LKPD adalah lewat kerja peserta didik seperti yang Pak Guru biasa bagikan. Silakan kamu baca-baca terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada yang atau tidak mengerti bisa ditanyakan di Pak Guru ya. Sudah kan? Sudah? Oke, bagaimana, sudah dibaca? Sudah? Baik, kalau sudah, karena ini kita akan melakukan kerja kelompok, jadi silakan lihat daftar nama-nama kelompok di atas, silakan duduk sesuai kelompok. Bagaimana, sudah? Sudah. Sudah duduk sesuai kelompok di atas? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 ya? Iya. Nah, ini seperti yang Pak Guru minta pertemuan kemarin, alat-alatnya di bak. Nah, ya, bagaimana alatnya yang seperti pertemuan kemarin sudah dibawa? Sudah. Ini silakan ditaruh di atas meja. Jadi alat-alat dari percobaan kita. Yang pertama itu silakan buka. Pak Guru juga sudah tampilkan di atas. Itu ada gambar apa saja yang perlu dibawa kemarin? Pak Guru minta ada led, botol, apa lagi? Botol plastik, sendok. Jadi beberapa alat itu ya yang kita bak. Karena hari ini kita melakukan percobaan. Nah, selanjutnya langkah-langkah percobaannya Pak Guru sudah tuliskan. Jadi itu adalah langkah-langkah pada saat melakukan percobaan. Ya, Pak Guru sampaikan percobaannya. Yang pertama nanti botol yang satu kita isi lem air. Setelah itu kita kasih masuk belalang. Habis itu kita nanti amati belalang itu setelah dimasukkan dalam botol yang berisi lem aibon seperti apa gejala-gejalanya. Nanti kamu isi di tabel di belakangnya. Nah, silakan buka lembaran berikutnya. Nanti kamu isi di situ hasil pengamatan kamu, ya, terhadap belalang yang dimasukkan di dalam botol. Nah, ini seperti tabel di atas ini. Jadi itu ada nomor, waktu dalam arti, coba lihat nomor 1 30 detik. Habis itu ada nomor 2 dan selanjutnya ya. Kamu lihat gejalanya, tinggal kamu kasih tanda centang. Kira-kira 30 detik pertama dia bergerak, kamu kasih tanda centang di situ ya. Petunjuknya sudah ada. Nanti yang tidak mengerti bisa ditanyakan di teman atau di Pak Guru ya. Yang percobaan kedua, botol plastik, tapi kita tidak taruh lem aibon. Jadi kita hanya kasih masuk belalang saja. Sudah? Sudah mengerti? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah, maka hari ini kita akan melakukan percobaannya. Baik, kalau sudah kasih masuk belalang, silakan kamu amati belalang yang ada di dalam lemnya.
silakan diisi juga tabel pengamatan. Ya, bagaimana kelompok 2? Bisa? Silakan kamu amati bola yang ada dalam filmnya. Bagaimana kelompok 4? Bisa? Bisa? Ya, silakan kamu amati percobaannya. Bagaimana, masih bergerak? Masih? Baik. Bagaimana, sudah habis ambil data? Sudah? Nah, kalau sudah ambil data, silakan belalangnya kamu kasih keluar dulu. Ya, setiap kelompok silakan satu orang kasih keluar belalangnya, botolnya bawa masuk lagi. Ayo. Nah, kalau sudah, silakan kamu buat desain posternya. Desain poster yang menarik, yang kamu buat seperti apa, silakan semenarik mungkin supaya orang tertarik untuk melihat posternya, ya. Baik, bagaimana desain kamu? Sudah? Sudah. Datanya sudah juga? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, kalau sudah, maka Pak Guru minta untuk presentasi di depan nah, jadi hasil pengamatan kamu, hasil percobaan kamu dan desain kamu itu yang kamu tampilkan di depan kelas. Bisa? Jadi kita untuk yang pertama kita beri waktu pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari percobaan dan desain posternya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo silakan maju. Oke, ini hasil dari kelompok 1. Pak Guru juga sudah tampilkan di atas. Pak Guru sudah foto tadi, habis itu Pak Guru tampilkan di atas. Silakan kelompok yang lain mengamati ya. Mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan hasil dari pengamatan dulu. Terima kasih teman-teman dan Pak Guru kami dari hasil pengamatan. Dari percobaan yang kami lakukan, yang pertama belalang yang dimasukkan di dalam botol yang berisi lem 30 detik pertama belalangnya masih bergerak dan tidak menandakan lemah dan tidak mengeluarkan cairan. 2. Di detik 60 belalang masih bergerak, hanya saja sudah mulai melemah. Belalang tidak terlalu aktif bergerak. 3. Di detik yang ke-90 belalang masih sama pada detik ke-60 di mana masih bergerak dan mulai melemah. 4. Pada detik yang ke-120 belalang sudah tidak bergerak. Belalangnya lemah dan mengeluarkan cairan berwarna hitam dari mulut. 5. Di detik yang ke-150 belalangnya sudah tidak bergerak. Pada percobaan yang kedua, di mana belalang dimasukkan di dalam botol yang tidak berisi lem. 1. Pada detik ke-30 belalangnya bergerak. 2. Begitu juga pada detik ke-60 sampai di detik ke-150 belalangnya tetap bergerak. Tidak ada perubahan dari belalang sejak dimasuk dari awal. Dari hasil percobaan ini kami bisa simpulkan bahwa lem ibon sangat berpengaruh buruk bagi kesehatan. Gejala yang bisa kita lihat dari percobaan pada belalang yang dimasukkan dalam botol yang berisi lem pada anak sekolah yang menggunakan lem. Gejala yang terlihat adalah pusing, malas, belajar dan sering sakit kepala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah,
ini dari hasil percobaannya ya. Yang lain silakan lihat hasil percobaan mereka, di mana ada perubahan yang terjadi ya. Jadi percobaan belalang yang dimasukkan di dalam botol yang berisi lem dengan yang tidak menggunakan lem, ada perbedaannya toh? Oke, selanjutnya seperti apa desain poster yang kamu buat? Nah, ini juga tadi Pak Guru sudah foto desain yang kamu buat. Ya, yang belakang bisa lihat. Dan ini desain poster kami dari kelompok 1. Yang pertama kami menuliskan jadilah contoh yang baik untuk generasi. Kami tuliskan ini karena kita sebagai pelajar harus memberikan contohnya yang baik bagi teman-teman kita dan juga bagi lingkungan kita di sekolah dan juga adik-adik kita. Kami juga tuliskan kata-kata stop, hidup lem ion atau stop. Ini tujuan selain kami anjurkan teman-teman untuk tidak hidup lem. Kami juga memberi pesan untuk berhenti hidup lem. Kami juga memberikan tanda silang pada lem ion dan memberikan warna-warni pada desain poster kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini desain poster mereka. Kamu bisa lihat? Bisa ya? Jadi ini desain mereka bagaimana? Menurut kamu desainnya bagus? Bagus. Tulisan yang ada di dalamnya menarik atau tidak? Menarik ya? Selain menarik, ada beberapa pesan-pesan yang disampaikan. Jadilah contoh yang baik untuk generasimu. Stop hidup lem ion. Ya. Jadi pesan, walaupun tulisannya sedikit, tetapi pesan yang terkandung di dalamnya sangat besar ya. Iya. Oke. Terkait hasil kelompok 1, kira-kira ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Saya perlu. Oke. Kenapa lem iPhone banyak anak-anak di kampung yang menghirupnya? Oke, tepuk tangan untuk pertanyaannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi lem iPhone sering anak-anak di kampung hirup karena lem iPhone terdapat zat yang membuat pengguna merasakan sensasi seperti terbang, hirup, penuh kesenangan. Padahal hal ini efek buruknya sangat banyak, seperti di lingkungan kita ada yang putus sekolah atau tidak fokus saat belajar. Oke, jadi itu hasil dari kelompok 1 jawabannya. Jadi anak-anak tertarik untuk hirup itu karena ada sensasi. Jadi kalau sudah hirup merasa sensasinya macam tidak ada beban pikiran, iya toh? Iya. Tetapi efek buruknya sangat banyak bagi kesehatan kita. Ya, seperti anak-anak sekolah tidak fokus belajar, malas belajar, ya, sering sakit-sakit, itu efek buruk bagi kesehatan. Oke, baik. Itu hasil dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, dari pelajaran hari ini yang telah kita pelajari, baik dari percobaan kamu buat desain poster, kira-kira siapa yang bisa memberikan membantu kita untuk menyimpulkan hari ini pelajaran? Siapa? Ya, silakan. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan untuk ingin menggunakannya terus-menerus. Oke, tepuk tangan. Baik, siapa yang bisa lagi? Saya boleh. Berdiri. Lem iPhone termasuk dalam golongan zat yang berbahaya bagi kesehatan karena bisa membuat penggunaannya pusing, muntah, dan tidak bisa fokus belajar. Oke, tepuk tangan.
Ya, jadi lem iPhone itu tidak baik untuk kesehatan ya. Nah, Pak Guru bisa lihat di atas. Oke, silakan lihat. Pak Guru bacakan lagi. Salah satu zat yang terdapat di dalam lem iPhone adalah LSD atau yang menyebabkan kita halusinogen ya. Nah, itu yang biasa itu orang hirup, dia merasakan halusinasi atau rasa sensasi terbang, macam tidak ada beban pikiran lagi atau? Nah, tetapi ada efeknya ya. Coba lihat di bagian bawah ini, zat kimia berbahaya yang terkandung di dalamnya akan masuk ke dalam aliran darah melalui paru-paru ya, melalui paru-paru kita. Kemudian zat itu dialirkan dengan cepat ke otak dan organ-organ lewat pembuluh darah ya. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Guru ingin memberikan soal evaluasi seperti tadi. Silakan kamu buka HP, silakan lihat di grup WA. Pak Guru juga sudah bagikan di situ. Silakan dilihat dan dikerjakan soalnya. Ya, bagaimana bisa? Bisa. Bisa dikerjakan ya? Bisa. Ada yang sudah? Sudah? Sudah selesai? Sudah? Oke, baik kalau sudah. Baik. Kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Oke. Nah, pertanyaannya, apa hal menarik dari pelajaran kita hari ini? Kira-kira apa? Apa? Bisa? Pembelajarannya yang menarik. Pembelajarannya menarik. Siapa lagi? Pembelajarannya sangat menarik ya. Oke, siapa lagi? Apa hal yang menarik dari pelajaran kita hari ini? Ayo, jangan bisik-bisik. Siapa? Apa? Saya bisa maju ke depan berprestasi. Bisa maju ke depan presentasi. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, yang kedua itu hal yang sudah dipahami. Siapa yang bisa? Apa? Saya bisa presentasi. Saya bisa presentasi. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi? Siapa lagi? Baik, apa? Bisa percobaan. Oke, tepuk tangan. Baik. Selanjutnya, hal yang belum dipahami. Nah, apakah ada yang kamu tidak pahami selama proses belajar kita? Tidak ada? Iya. Semua sudah? Sudah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, sebelum kita akhiri, karena kita awali tadi dengan doa, maka kita harus akhiri dengan doa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Kami sudah belajar Tuhan kasihlah kami Tuhan sebenarnya sebenarkan kepada kami dan selalu mengajar kami dengan baik. Kasihlah mereka kekuatan kesehatan dan kami supaya guru kami selalu mengajar kami dengan baik. Ya Tuhan, sampai kami di surga dengan doa anakku hanya dengan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, tepuk tangan. Nah, ini Pak Guru ingatkan untuk tetap jaga kesehatan. Apa yang sudah kita pelajari, kamu pelajari lagi di rumah. Bisa? Bisa. Tidak? Bisa. Nah, yang belum terlalu paham materi hari ini, silakan dipelajari di rumah. Dan pelajaran selanjutnya
silakan dipelajari lagi ya. Iya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, Pak Guru ucapkan salam. Semangat Pak!